Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman iman, ya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya. Kali ini saya ingin memberikan pembelajaran ilmu nahwu, ya, untuk adik-adik kita, para santri, para pelajar yang masih menuntut ilmu di pesantren atau di tingkat sanawiyah. Buku nahwu yang ingin saya ajarkan kepada adik-adik sekalian pada kesempatan kali ini adalah buku An-Nahwul Wadih. Ini dia bukunya. Buku An-Nahwul Wadih, juznya juz al-awwal, al-juz'ul awwal. Nah, sebetulnya buku An-Nahwul Wadih ini kalau di Arab ini digunakan untuk para pelajar tuh SD, ya, lil madarisil ibtidaiyati. Tetapi di Indonesia buku ini digunakan untuk para pelajar tingkat sanawiyah atau SMP. Oke, langsung saja kita buka bukunya. Ini masih juz awal, ya, juz pertama. Nah, biasanya untuk buku ilmu nahwu juz pertama ini kita akan dipertemukan dengan bab pertama, ya, yaitu pembahasan tentang al-jumlatul mufidatu. Apa? Al-jumlatul mufidatu. Nah, ini saya sekalian sedang mengajarkan putri saya, ya, tentang ilmu nahwu ini. Oke, teman-teman, lihat gambarnya. Ya, di sini ada kalimat al-jumlatul mufidatu. Untuk memudahkan pemahaman, langsung saja kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yaitu arti dari al-jumlatul mufidah itu sebetulnya dalam bahasa Indonesia adalah kalimat yang sempurna. Ya. Kalau arti kata mufidah itu sendiri artinya adalah bermanfaat, berguna. Yang namanya kalimat kalau sudah berguna ya berarti sempurna. Kalau tidak sempurna berarti kalimat itu tidak mengandung makna apa-apa. Misalnya, saya, baru kata saya, apakah itu disebut kalimat sempurna? Enggak. Tidak, ya kan? Tidak. Jadi harus ada setelah saya apa? Saya makan. Nah, kalimat saya makan ini disebut dengan kalimat yang sempurna. Kenapa? Ketika saya ucapkan Anda bisa paham, oh, kamu lagi makan. Tapi kalau cuman, woi, saya, apa maksud kamu? Nah, itu menandakan kalimat yang saya ucapkan tadi itu tidak sempurna. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas al-jumlatul mufidatu yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah kalimat sempurna. Kalimat sempurna. Oke. Di sini diberikan contoh-contohnya. Al-amsilatu, contoh-contoh. Al-bustanu jamilun. Bustan, apa arti bustan? Taman. Kebun. Kebun. Kebun, jamilun. Cantik, indah. Indah atau cantik. Kemudian yang kedua, asyamsu tali'atun. Matahari. Matahari, tali'atun dari kata tala'a yatlu'u. Ini Terbit. Oke. Jadi kebun itu indah, matahari itu terbit. Terus syamma aliyun wardatan. Syamma artinya syamma bulu hidung. Syamma itu artinya bukan bulu hidung tapi mencium. Ya, Ali mencium wardah. Bunga mawar, bukan bulu hidung. Kemudian yang keempat, ya, qatafa Muhammadun zahratan. Nah, qatafa tahu artinya qatafa? Memetik. Nah, berarti Muhammad memetik bunga. Kemudian ya'ishu samaku fil ma'i. Ya'ishu apa artinya? Ini hidup. As-samaku ikan. Hidup di air. Kemudian yang keenam contohnya adalah yaksurun nakhilu fi Misr. An-nakhil apa artinya? Pohon kurma. Yaksuru banyak terdapat fi Misr di Mesir. Nah, kalau kita perhatikan seluruh kalimat dalam contoh-contoh ini ada 6 ini, itu semuanya sangat bermanfaat, mufidah. Ya, maknanya kalimat ini sempurna. Ya, kenapa? Karena mengandung makna. Contoh, al-bustanu jamilun. Al-bustanu jamilun. Kebun itu indah. Orang langsung paham. Oh, dia memberitahukan tentang keindahan kebun.
Asyamsu thali'atun, matahari terbit. Oh, dia bercerita tentang matahari yang sedang terbit. Coba kalau Anda ngomong asyamsu atau matahari, apa maksud Anda dengan kata itu? Nah, berarti kata tersebut bukanlah satu kalimat sempurna. Nah, biasanya kalimat yang sempurna, adik-adik semua, itu terdiri dari dua kata atau lebih, sehingga lawan bicara kita itu bisa memahaminya. Ya kan, seperti ini. Syamma, ini satu kata, artinya mencium. Ali artinya ali. Wardatan, bunga mawar. Ini terdiri dari 4 kata. Ali mencium bunga mawar. Ya kan, kalau cuman Ali mencium, nah, Ali mencium itu termasuk jumlah mufidah bukan? Bukan. Belum, ya kan, mencium apa, mencium siapa, itu harus jelas supaya kalimatnya menjadi sempurna tuh ya. Oke. Sekarang dari contoh tadi, mari kita bahas. Di sini pembahasannya, adik-adik semua. Ya, kalimat pembahasannya ada di sini. Silahkan kalian ikuti penjelasan saya. Al-bahsu, pembahasan. Idza ta'ammalna tarkibal awal. Nah, jika kita perhatikan susunan kalimat-kalimat yang pertama, ya. Nih, yang pertama al-bustanu jamilun. Ya. Wajadnahu, kita akan mendapati kalimat tersebut yatarakkabu min kalimatain, terdiri dari 2 kata. Ihdahuma, salah satunya adalah al-bustan. Wasaniyatu, yang kedua adalah jamilun, bukan jamil, udah jamilun. Nah, fa idza akhadnal kalimatal ula wahdaha. Nah, kalau kita pisahkan atau kita ambil satu kata saja, ya, yang pertama yaitu al-bustan, maka lam nafham illa ma'nan mufrodan. Nah, kita tidak pahami apa-apa kecuali hanya makna satu kata itu saja. La yakfilit takhotub, sehingga kalimat atau kata tadi tidak cukup untuk berbincang-bincang, untuk ngobrol. Nggak paham, kebun, nah, mau ngapain kebun, ya kan? Nah, kebun siapa? Nah, kalau kebun siapa paham, berbentuk pertanyaan. Kalau ini, kalau cuman al-bustan, la yakfilit takhotub, tidak cukup untuk digunakan dalam percakapan. Wa kadzalikal hal, demikian pula halnya idza akhadnal kalimat tsaniyata wahdaha, ya, jika kita pisahkan kalimatnya atau kata yang keduanya saja, yaitu jamilun, wahya jamilun. Nah, itu juga sama, indah. Kita tidak paham untuk apa. Memang paham artinya jamilun itu indah, tetapi penggunaannya untuk apa, kan begitu. Walakinna, tetapi kita idza domamna, jika kita gabungkan ihdal kalimataini ilal ukhra, satu kalimat dengan yang lainnya, ala nahwi alladhi fi tarkib, sebagaimana dalam contoh ini, wa qulna, misalnya kita katakan al-bustanu jamilun, ya, kebun itu indah, fahimna, maka dari situ kita bisa faham makna kamilan. Maknan kamilan, kita bisa paham maknanya yang sempurna. Wastafadna faidatan tamatan, kita bisa mendapatkan faidah yang sempurna juga manfaatnya. Wahia, apa itu faidahnya? Yaitu ittisaful bustani bil jamal, bahwa si kebun memiliki sifat indah. Itu pemahamannya, ya kan? Walidalika yusama, oleh sebab itu hadat tarkib, kalimat ini tadi, ya, yusama disebut dengan jumlatan mufidatan, kalimat yang sempurna atau yang berguna untuk dipahami. Nah, lanjut ke halaman berikutnya. Mana tuh? Wa kullu wahidatin minal kalimatain. Nah, setiap kata dari 2 kata tadi tu'addu juz'an min hadhil jumlah, dianggap sebagai bagian dari kalimat. Namanya kalimat terdiri dari kata. Nah, berarti kata adalah bagian dari kalimat itu. Wa hakadha yuqalu fil amsilatil baqiyah. Demikian pula pada contoh-contoh yang lainnya, ini sama. Kalau dipisahkan satu nggak paham, ya kan? Dipisahkan
satu yang ini nggak paham. Jadi harus digabungkan, barulah membentuk kalimat yang sempurna. Oke, wa bihada naro ya. Dengan demikian kita dapat melihat annal kalimata wahdaha, bahwa kalimat apa artinya kalimat tadi saya katakan? Kalimat. Kata nih, Kata. kalimat dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia berarti kata. Ya, dengan demikian kita lihat bahwa kata wahdaha cuman satu doang, cuma satu kata, la takfilit takhotub, tidak cukup untuk dipakai dalam percakapan. Wa annahu la budda min kalimatain, untuk bercakap-cakap harus terdiri dari dua kata, fa aksar atau lebih hatta yastafidal insanu faidatan tamatan, sampai manusia atau lawan bicara kita mendapatkan manfaat yang sempurna dari percakapan itu. Nah, sekarang ada contoh-contoh kalimat yang terdiri dari satu kata saja. Nih dalam bahasa Arab contohnya. Amma nahwu, adapun contoh kum apa artinya? Bangun atau berdiri. Itu kata perintah bukan? Nah, satu kata bukan? Satu kata, tapi bisa dipahami nggak? Bisa. Nah, meskipun ini terdiri dari satu kata, di sini ada kata yang tersembunyi. Ada domir yang tersembunyi. Apa? Anta. Aslinya kum anta. Anta kalau perempuan, kumi anti. Kalau ini kum berarti anta, aslinya bangunlah engkau. Nah, cuman kata engkaunya menjadi terselubung, tersembunyi. Nah, dengan kata kum saja cukup dipahami. Ini juga disebut jumlah mufidah. Artinya apa jumlah mufidah tadi? Kalimat sempurna. Atau kata ijlis. Ijlis katanya. Apa artinya? Duduk. Ini kata kerja perintah bukan? Perintah. Paham nggak? Paham. Ini juga disebut kalimat sempurna. Atau takalam. Bicaralah. Nah, bicaralah. Ini juga sama. Kalimat yang sempurna. Mimma zohiru. Nah, secara zohir tiga kata ini deh, annahu kalimatun wahidah, seolah-olah satu kata. Ya kan? Kafiyatun fit takhotub, cukup untuk bicara satu kata, tapi cukup untuk diajak bicara. Kamu bangun. Bangun. Falaysa fil haqiqati bi kalimatin wahidah, tetapi pada hakikatnya dia bukan satu kata. Wa innama huwa, melainkan jumlatun murakkabatun min kalimatain, kalimat yang terdiri dari dua kata. Nah, salah satunya ihdahuma malfudhatun, salah satunya diucapkan, wahia kum, yaitu kata kum, masalan, wal ukhra, sedangkan yang lain yang tidak diucapkan itu ghairu malfuzah, tidak diucapkan, yaitu kata anta. Itu seperti yang tadi saya bilang, ya kan, kum anta, aslinya seperti itu, cuma yang diucapkan hanya kata kum, antanya tidak diucapkan. Allati yafhamuha as-sami'u minal kalam, yang mana kata anta ini walaupun terselubung itu dipahami oleh pendengar. Dari mana? Dari ucapan kamu sendiri. Wa in lam yuntaq biha, walaupun tidak diucapkan. Berdiri, yang dimaksud berdiri itu siapa? Ya kamulah yang diajak bicara. Nah, begitu, jadi bisa dipahami. Ya, oke ya, adik-adik, anak-anak, kalian bisa paham penjelasan saya dari Nahul Wadih ini. Nah, sekarang dari penjelasan tadi, dari contoh tadi, dari pembahasan tadi, maka kemudian ya bisa disimpulkan kaidahnya. Nih, kaidah ini usahakan dihafal deh. Usahakan dihafal anak-anak ya. Karena kaidah ini kalau kalian ingin menjadi ahli bahasa Arab, kalian harus betul-betul hafal sampai kapanpun. Oke, sekarang kita lihat kaidah ya yang terbentuk dari penjelasan tadi tentang jumlatul mufidah, tentang al-jumlatul mufidah. Yang pertama, kaidah ini mengatakan at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tamatan yusamma jumlatan mufidatan wa yusamma aidan kalaman. Nah, ini kalimatnya seperti itu. Apa artinya? Tarkib itu susunan kalimat. Susunan kalimat alladzi, yang yufidu faidatan tamatan, mengandung manfaat yang sempurna, yang berguna, bermanfaat. Nah, bagi lawan bicara, yusama sering disebut dengan jumlatan
mufidatan. Nah, jadi ini dia al-jumlatul mufidatu ini ya. Kalau kita definisikan adalah at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan. Ma hiyal jumlatul mufidah? Al-jumlatul mufidatu hiya jawabannya di sini adanya deh. At-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan, yaitu susunan kalimat yang mengandung manfaat sempurna. Di sini yusamma jumlatan mufidatan, disebut dengan al-jumlatul mufidah. Oke. Wa yusamma aidon kalaman. Nah, jumlah mufidah tadi kalimat sempurna. Kadang-kadang dalam bahasa Arab disebut juga dengan kalam. Kalam itu artinya apa? Pembicaraan. Namanya pembicaraan kan sempurna. Pembicaraan kan harus terdiri dari kalimat-kalimat yang sempurna supaya bisa difahami. Paham nak? Paham adik-adik sekalian di rumah? Oke. Sekarang kaidah yang kedua, ini harus dihafal. At-tarkibul ladzi yufidu faidatan tamatan yusamma jumlatan mufidatan wa yusamma aidan kalaman. Itu satu. Yang kedua, al-jumlatul mufidatu. Nah, jumlah mufidah tadi ini yang kita pelajari ya. Kalimat sempurna tadi, qad tatarakabu, kadang-kadang qad tatarakabu. Kalau ada kata qad itu artinya sudah aslinya. Tatarakabu itu kan kata kerja fi'il mudhari, kata kerja zaman sekarang. Nah, kata qad harusnya digunakan untuk masa lampau, tetapi ketika digunakan dengan fi'il mudhari maka artinya kadang. Nah, qad misalnya qad yashrobu. Yashrobu artinya minum. Ya kan? Fi'il madhi yashrobu apa? Syariba yashrobu. Syariba ya. Fi'il madhinya syariba. Fi'il mudhari'nya yashrobu. Nah, qad syariba benar, dia sudah minum. Tapi kalau qad yashrobu artinya kadang dia meminum. Minum apa? Kadang huwa qad yashrobu as-soya misalnya. Kadang-kadang dia minum kecap. Lah, minum kecap. Nah, al-jumlatul mufidatu qad. Nah, ulang nih. Kalimat sempurna kadang-kadang tatarakabu terdiri. Tatarakabu itu terdiri min kalimatain, dari dua kata saja. Wa qad tatarakabu min aksar. Kadang juga terdiri dari lebih dari dua kata. Wa kullu kalimatin fiha, dan setiap kata di dalam kalimat sempurna itu, di dalam jumlah mufidah itu adalah tu'addu juz'an minha, dianggap bagian dari jumlah mufidah. Dianggap dari bagian kalimat sempurna. Itu. Ya, paham adik-adik sekalian? Paham. Paham anakku Laya, ini saya kebetulan sambil mengajar anak saya nahwu. Ya. Nah, ini bab pertama nahwul wadih, yaitu pembahasan tentang al-jumlatul mufidah. Oke, kalau ada yang belum paham, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Nah, intinya adalah apa? Intinya al-jumlatul mufidah itu adalah kalimat yang sempurna. Biasanya terdiri dari dua kata atau lebih. Kurang dari dua kata maka tidak bisa disebut sempurna. Paham? Paham. Nah, adapun kata kerja misalnya berdiri kamu, berdiri. Nah, atau kum, itu sebetulnya bukan satu kata, tetapi dia terdiri dari dua kata. Ijlis, duduk. Itu sebetulnya terdiri dari dua kata. Kata ijlis dan kata anta. Cuma kata antanya tidak dilafalkan. Oke, adik-adik, cukup segitu dulu. Sampai ketemu lagi di bab keduanya nanti. Silakan yang belum subscribe, silakan di subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan kalau bermanfaat silakan di share seluas-luasnya. Sampai ketemu lagi di konten saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.